Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video-video yang lalu kita sudah membahas banyak sekali. Ada kemudian kita bongkar bagaimana kemudian aplikasi pinjaman online ilegal mengambil data kita, kemudian pengalaman gagal bayar, kemudian bagaimana solusi dasar untuk kemudian keluar dari pinjaman online, kemudian aspek-aspek hukum perdata terkait dengan aktivitas kita melakukan pinjam-meminjam melalui aplikasi online, dan juga bagaimana kemudian menjawab teror debt collector yang akan mempidanakan kita dengan pasal penggelapan dan penipuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan apa yang disebut dengan spam dan apa yang disebut dengan phishing. Baik, saudara sekalian pernah menerima WA atau SMS atau pesan seperti ini? Seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan juga yang ini. Pesan yang tadi saya tunjukkan, itu namanya adalah phishing, bukan spam. Ada perbedaan antara spam dan phishing. Kalau spam adalah kemudian membombardir pesan dalam satu akun terus-menerus. Jadi satu akun itu dibombardir oleh pesan yang sama secara terus-menerus dan intens. Itu yang namanya dengan spam. Tapi kalau phishing ini adalah kejahatan di dunia cyber yang berusaha untuk mengambil data kita. Jadi biasanya mereka mentautkan tautan atau link terkait dengan suatu aplikasi atau suatu website. Tujuannya apa? Tujuannya kita klik link aplikasi tersebut, kemudian secara tidak langsung, kemudian kita diarahkan untuk mengiyahkan setiap permintaan mereka, sehingga kemudian spyware yang ada di dalam aplikasi mereka bisa menyadap data yang ada di dalam hardware kita, baik itu handphone kita ataupun laptop kita. Memang menarik, ketika saya terjebak dalam pinjaman online, banyak hikmah yang bisa saya ambil. Salah satunya saya berusaha benar-benar mendalami, baik itu dari segi kajian hukum dan kajian terkait dengan masalah IT atau informasi teknologinya. Lalu, bagaimana phishing itu kemudian bisa dilakukan? Nah, phishing dilakukan kemudian dengan mengirimkan pesan kepada nomor-nomor yang mereka miliki. Nah, cara mereka mengirimkan nomor tersebut ada beberapa cara. Yang pertama, mereka bisa saja mengirimkan secara langsung kepada banyak nomor. Kirimkan. Atau mereka sudah memiliki nomor tersebut. Dari mana? Dari data-data yang kemudian diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendapatkan telepon dari pihak asuransi yang menawarkan kemudian program asuransi. Sementara Bapak Ibu sekalian tidak pernah kemudian merasa memberikan nomor Bapak Ibu sekalian kepada siapapun. Nah, ini artinya nomor Bapak Ibu sekalian sudah didapatkan oleh pihak asuransi tersebut melalui jual beli data yang sebenarnya ini tidak diperbolehkan secara hukum. Nah, begitu juga orang itu bisa memperoleh data kita, nomor telepon kita itu dari mana saja. Akhirnya nomor telepon tersebut kemudian dikirimi pesan untuk kemudian diberikan tautan link agar kemudian orang itu terpancing untuk mengklik link tersebut. Jadi bisa satu diberikan secara random, atau dua kemudian mereka sudah memiliki nomor telepon kita. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk mengetahui dan untuk memancing. Kalau saya analogikan dengan pencurian di dunia konvensional, jadi begini, phishing ini adalah pencurian di dunia maya, pencurian data di dunia maya. Nah, dalam pencurian konvensional, cara maling kemudian atau cara pencuri kemudian mengetahui apakah di rumah tersebut ada penghuninya atau tidak, itu bisa dilihat dengan cara seperti ini. Ada yang kemudian melemparkan batu ke pintu, ada yang kemudian menggedor pintu. Ketika pintu yang dilempar batu tersebut kemudian dibuka dari dalam oleh pemiliknya, maka pencuri tersebut tidak jadi masuk ke rumah tersebut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam rumah tersebut ada pemiliknya. Begitu juga dengan phishing. Phishing juga menyampaikan data, menyampaikan pesan secara random, secara masif ke seluruh nomor yang mereka miliki dengan tautan link. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah nomor tersebut aktif atau tidak. Ketika ada orang yang kemudian mengklik link tersebut, maka bisa dipastikan bahwa nomor tersebut aktif.
Bedanya dengan pencuri konvensional, ketika pencuri konvensional tahu ada orang itu di rumah, tahu ada seseorang di rumah, mereka berhenti atau mereka membatalkan niatnya. Tetapi bagi pelaku phishing atau pencurian data di dunia maya, ketika Anda klik link itu dan mereka mengetahui nomor kita adalah nomor yang aktif, mereka akan kemudian masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu apa? Menjebak kita agar kemudian kita mau menginstal aplikasinya dan juga mengizinkan kita untuk masuk ke dalam rumah kita, ke dalam perangkat keras kita, ke dalam hardware kita untuk mengambil data-data kita. Melalui apa? Melalui spyware. Dan itu tanpa kita sadari. Contohnya, spyware yang ditanamkan di dalam aplikasi pinjaman online misalnya. Izinkan aplikasi ini untuk mengakses daftar kontak Anda, telepon Anda, video dan galeri telepon Anda, lokasi Anda, dan lain sebagainya. Itulah spyware yang ditanamkan. Ketika Anda mengizinkan, maka pada kesempatan pertama tersebut, seluruh data Anda langsung diambil oleh aplikasi tersebut. Nah, jadi prosesnya penghapusan data atau pengambilan data itu bukan di akhir, tetapi di awal pada saat Anda menginstal. Jadi ketika Anda berusaha untuk menghapus data Anda pun sebenarnya sudah percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena data Anda sudah diambil di awal, bukan diambil di akhir. Maka kemudian ketika ada orang-orang yang kemudian menawarkan jasa bisa menghapus data Anda di pinjaman online, maka bisa dipastikan bahwa itu penipuan. Karena yang bisa diotak-atik adalah handphone Anda sendiri. Sementara data Anda seluruhnya pada saat Anda menginstal, pada saat Anda mengiyakan, seluruhnya sudah disedot ke dalam bank data yang ada di aplikasi pinjaman online. Maka selalu berhati-hati terhadap segala jenis penipuan. Jangan sampai kita kemudian sudah tertipu pertama kali karena data kita diambil. Yang kedua, kita tertipu ketika ada orang menawarkan bagaimana caranya menghapus data di aplikasi pinjaman online. Jelas itu tidak mungkin dan jelas itu tidak mungkin bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian terkait dengan permasalahan phishing. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama dan meningkatkan kewaspadaan kita. Mari kita sama-sama keluar dari jeratan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, dengan satu, mari kita kemudian merumuskan hidup kita, lakukan restrukturisasi keuangan kita, berhenti gali lubang tutup lubang, kemudian selesaikan satu persatu, dan stop berhutang secara ribawi. Selesaikan, kita bangkit bersama, dan insya Allah kita pasti bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.